ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman Ajar Belajar. Kembali lagi bersama Mini Tutor Hana dalam tema kali ini, yaitu kita akan membahas sebuah kekuatan super dari pikiran. Wah, apa ya itu? Nah, jadi pertama-tama aku mau ajak teman-teman ingat-ingat dulu nih. Kalau kita dalam situasi baru, mungkin kita jadi mahasiswa baru, kita pasti akan banyak mikir, teman-teman kita orangnya seperti apa ya, kita ruangan kelasnya di sebelah mana, kita harus berperilaku seperti apa. Nah, tentu untuk berpikir seperti itu kita akan membutuhkan banyak tenaga, banyak waktu, dan juga mungkin kita juga merasa nggak enak karena kita belum terbiasa. Namun seiring berjalannya waktu, apabila kita sudah ke kampus terus selama 1 bulan, 2 bulan, kita akan terbiasa, pikiran kita akan terset seperti mode autopilot. Jadi kita udah tahu nih, kita datang-datang, kita harus menyapa siapa, kita duduk di mana, mata kuliahnya seperti apa, dosennya seperti apa. Nah, apabila kita sudah terbiasa seperti itu, kita seringkali nggak aware akan keadaan kita saat itu, dan kita mengandalkan pikiran otomatis. Jadi bayangkan kalau misalnya kita tidak punya pikiran otomatis ini, setiap hari kita harus memikirkan kita duduk di mana, teman kita seperti apa, kita harus berperilaku seperti apa. Bukankah hal tersebut akan membuang waktu dan tenaga kita? Jadi pikiran otomatis ini sangat berjasa dalam kehidupan kita. Nah, pikiran otomatis kita tersebut terbentuk karena adanya skema. Apa sih skema itu? Skema adalah suatu struktur mental yang mengatur informasi tentang dunia, di mana skema terbentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita. Dan perlu teman-teman ingat juga, kalau skema untuk setiap orang tuh berbeda-beda. Kita punya pengalaman yang berbeda-beda dan pengetahuan kita mungkin juga pasti beda-beda. Skema berguna untuk membantu kita memahami dunia. Kita jadi tahu nih kalau di lingkungan seperti ini kita harus bertindak seperti apa, di lingkungan rumah kita harus bertindak seperti apa. Apa jadinya kalau kita tidak punya skema? Nah, seperti yang tadi aku contohkan, pastinya sangat memusingkan kalau setiap hari kita seolah-olah anak baru, membuang waktu, membuang tenaga, dan membuat kita merasa tidak enak. Sayangnya, perasaan dan pikiran seperti ini dialami oleh teman-teman kita yang mungkin mengalami Korsakoff Syndrome, sebuah gangguan neurologis yang menyebabkan penderitanya setiap hari seolah mengalami kejadian yang baru dan harus menyesuaikan diri setiap hari. Gitu. Skema ini berbeda untuk setiap orang. Seperti yang tadi aku ceritakan, kita punya latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda. Sementara suatu lingkungan sosial tuh situasinya juga ambigu, bisa menjadi multi-interpretasi. Mungkin untuk A, situasi bertemu dosen menjadi sesuatu yang menyenangkan. Namun untuk siswa B, bertemu dengan dosen adalah peristiwa yang tidak menyenangkan karena mungkin dia pernah ditolak tugasnya oleh dosen tersebut sebelumnya. Jadi pengalaman tersebut berbeda-beda dan skema juga dipengaruhi oleh accessibility, atau seberapa sih kita bisa mengakses informasi-informasi pikiran otomatis tersebut. Jadi skema itu dipengaruhi oleh apa saja? Pengalaman masa lalu, tujuan hidup, dan pengalaman saat ini. Seperti yang tadi aku contohkan, mungkin siswa A memiliki pengalaman yang baik dengan dosen, seorang dosen. Ia sering dipuji, ia sering berinteraksi, sering ngobrol. Akhirnya siswa A ini memiliki skema, oh dosen A ini orangnya baik loh. Sementara siswa B memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan dosen. Dia pernah ditolak tugasnya, nilainya dicoret. Nah, semenjak saat itu skema yang terbentuk dalam siswa B adalah si dosen ini jahat dan menyebalkan. Nah, hal tersebut karena adanya pengalaman masa lalu. Selain itu, skema juga terbentuk karena tujuan hidup. Misalnya seperti saya, saat ini saya sedang kuliah untuk menjadi psikolog, dan
skema saya juga terbentuk tuh. Kalau melihat orang lain, saya mungkin akan memikirkan latar belakang orang tersebut. Dan skema saya terbentuk karena tujuan saya ingin menjadi psikolog, maka saya membiasakan diri untuk melihat orang dengan latar belakangnya. Selain itu, skema seseorang juga bisa dipengaruhi oleh pengalaman. Misalnya, seseorang sedang membaca novel tentang gangguan mental. Nah, akhirnya dia melihat seseorang di tempat umum mencurigakan nih. Orang tersebut duduk sendirian dengan tatapan kosong. Karena orang ini sedang membaca novel tentang gangguan mental, bisa jadi dia langsung mengasosiasikan, wah, jangan-jangan orang tersebut sedang mengalami suatu gangguan mental. Nah, hal tersebut karena skema yang diperkuat dengan apa yang dia lakukan saat ini. Sayangnya, skema ini yang seringkali juga tidak benar. Seringkali kita jadikan kenyataan melalui self-fulfilling prophecy. Teman-teman pernah nggak sih, misalnya merasa saya tidak mampu, terus teman-teman percaya ini dan akhirnya teman-teman jadi beneran nggak mampu. Nah, self-fulfilling prophecy ini bekerjanya seperti itu, menjadikan pikiran kita sendiri menjadi kenyataan, yang tadinya tidak jadi kenyataan menjadi benar terjadi. Contohnya adalah, misalnya seorang cewek percaya nih bahwa semua cowok jahat, dia pernah diputusin oleh seorang cowok. Akhirnya, ketika cewek ini bertemu dengan cowok baru, berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, cowok ini jahat. Jadi cewek ini bertindak dengan menjauhi dan bersikap kasar terhadap cowok. Dan akhirnya cowok tersebut juga tidak merespon cewek tersebut, dan akhirnya beneran terkesan jahat. Jadi yang mau aku katakan di sini adalah kita melakukan apa yang kita percayai, kita menjalankan skema kita, dan akhirnya orang lain beneran menjadi seperti itu, atau diri kita sendiri beneran menjadi seperti itu. Kita mempunyai skema bahwa kita tidak mampu berbicara di depan umum, dan akhirnya kita membuatnya menjadi kenyataan karena kita menjadi tidak latihan, menjadi berada di zona nyaman. Nah, jadi self-fulfilling prophecy ini cukup penting untuk diperhatikan, dan biasanya hal-hal seperti ini adalah hal yang menjadi fokus dalam terapi psikologi untuk mengubah pola pikir dan dengan demikian mengubah kenyataan yang ada juga sebenarnya. Oke. Dan skema tersebut didapatkan berdasarkan availability heuristic atau representative heuristic. Ini juga terkait dengan yang tadi. Sebuah skema bisa diakses karena adanya pengalaman masa lalu, karena adanya tujuan tertentu, dan karena adanya pengalaman saat ini. Availability heuristic adalah bagaimana informasi-informasi terkait skema tersebut sering terjadi sehingga mudah diakses. Jadi begitu misalnya kita melihat seorang cowok, kita langsung berpikiran dan berperilaku bahwa dia jahat karena adanya pengalaman sebelumnya yang mendukung. Sementara apa sih representative heuristic ini? Kira-kira mirip dengan availability heuristic, namun representative heuristic adalah terkait dengan stereotip. Misalnya kalau zaman sekarang kita memiliki stigma bahwa anak-anak di Jakarta Selatan adalah anak-anak yang gaul, populer, dan modis. Nah, seandainya kita bertemu orang baru, kemudian kita melihat nih, dia orangnya kayaknya gaul, bajunya modis, kita bisa saja tiba-tiba langsung berasumsi bahwa dia pasti nih anak Jakarta Selatan nih. Hal tersebut termasuk ke dalam representativeness heuristic. Padahal belum tentu benar juga, dan seringkali skema-skema kita menyesatkan kita. Nah, jadi teman-teman paham ya, bahwa pikiran kita yang sering kita tidak sadari dan bersifat otomatis ini punya kekuatan super. Tanpa sadar kita akan membentuk sebuah skema yang terkadang benar, terkadang salah. Dan karena itu penting sekali untuk kita sesekali merefleksikan diri nih. Saat ini skema saya seperti apa ya? Apakah sudah tepat? Apa bukti bahwa skema tersebut tidak benar? Nah, kita harus sering-sering cek dan recheck agar kita dapat lebih optimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian materi saya hari ini. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.